Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Sihni Fikratul Bilqis from class 10 Rufaida Social Science Integrated Islamic High School Mentari Ilmu Karawang. I will present the result of my social science issue entitled How is the war between Russia and Ukraine for a social point of view? Upaya perang Ukraina dan Rusia menurut pandangan sosial. Yang pertama, saya akan membahas kronologi sebab-sebab terjadinya perang. Sebelum terjadinya konflik, pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Lalu, setelah terjadinya konflik, hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu, muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Kemudian, pelengseran Yanukovych. Krisis Crimea bermula ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych mengumumkan bahwa Ukraina mundur dari perjanjian Uni Eropa pada bulan November tahun 2013. Pelengseran Yanukovych menimbulkan protes besar-besaran oleh mahasiswa di Kiev. Pada Februari tahun 2014, Parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari jabatannya. Pelengseran Yanukovych menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu pro-Uni Eropa dan pro-Rusia. Pihak pro-Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politis Ukraina daratan. Sedangkan pihak pro-Rusia berasal dari masyarakat dan politis Crimea. Lalu, apa sih penyebab Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Jadi, penyebabnya itu, Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia, yang juga mencangkup Belarusia. Namun, klaim itu dibantah oleh Ukraina. Kemudian, Ukraina melakukan revolusi selama 2 kali, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2014, yang menolak supremasi Rusia. Ukraina juga terus mencari jalan agar dapat bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Rusia pun menolak keras langkah tersebut dan meminta Ukraina untuk tak pernah bergabung dengan NATO, yang di awal pendiriannya memang bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa. Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan mengatakan bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan Amerika Serikat akan menandai perlintasan garis merah antar keduanya. Selanjutnya, terdapat gambar peta. Gambar peta yang pertama, terdapat peta wilayah Uni Soviet pada tahun 1922. Pada peta tersebut terdapat macam-macam negara. Lalu, gambar peta yang kedua, terdapat peta wilayah Ukraina sebelum diinvasi oleh Rusia. Kemudian, gambar peta yang ketiga, terdapat peta wilayah Ukraina setelah diinvasi oleh Rusia. Di dalam gambar peta ini, yang berwarna merah adalah kawasan di bawah kendali negara Rusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan negara Ukraina dan Rusia. Nah, negara yang bekerja sama dengan negara Ukraina ada 3,
Yang pertama, ada negara Uni Eropa, yang kedua ada negara Amerika, dan yang ketiga ada negara Jepang. Yang pertama, negara Uni Eropa mengembangkan forum untuk membahas perjanjian, kesepakatan, perdagangan bebas, dan perjanjian kemitraan dengan tetangga timur. Lalu yang kedua ada negara Amerika. Amerika memberikan banyak pasokan senjata dan memberikan dukungan kepada Ukraina. Kemudian yang ketiga ada negara Jepang. Jepang memberikan sanksi terhadap negara Rusia serta bersedia untuk mendukung dan bergabung dengan negara Amerika Serikat. Nah, yang kedua, negara yang bekerjasama dengan negara Rusia. Yang pertama ada negara Chechnya, yang kedua ada negara Cina, yang ketiga ada negara Kuba. Untuk yang pertama, negara Chechnya membantu Rusia dengan cara mengirimkan banyak pasukan militer atau tentaranya dalam membela Rusia dan membantu Rusia untuk menginvasi negara Ukraina. Lalu yang kedua ada negara Cina. Cina mendukung Rusia dalam kerjasama perdagangan atau ekonomi secara normal dengan semangat saling menghormati dan saling menguntungkan. Dan yang ketiga ada negara Kuba. Kuba dan Rusia bekerja sama dalam perekonomian dan Kuba mengirimkan pasukan militer kepada Rusia. Lalu setelah kita membahas tentang negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan negara Ukraina dan Rusia, sekarang kita akan membahas tentang komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Untuk komoditas yang pertama ada gandum. Jumlah produksinya dapat 85,68 juta ton, tahun terupdate-nya tahun 2021. Untuk komoditas yang kedua adalah jagung. Jumlah produksi jagung terdapat 41,9 juta ton, tahun terupdate-nya pada tahun 2021. Yang ketiga, komoditas mineral logam yang jumlah produksinya terdapat 39 juta ton dan 2,4%, tahun terupdate-nya pada tahun 2021. Selanjutnya, negara mana saja yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina? Dan komoditas terbesar apa sih yang mempengaruhi perekonomian global? Nah, kalau negara yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina adalah negara Cina. Kenapa sih negara Cina? Karena negara Cina yang sangat membutuhkan perekonomian atau perdagangan. Misalnya harga minyak. Karena Rusia itu sebagai negara penghasil minyak kedua terbesar setelah Amerika Serikat. Nah, kalau komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global itu adalah gandum. Lalu, internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina bersumber dari Al-Quran atau hadis, serta maknanya. Sumber dari Al-Quran terdapat pada surat Ar-Rum ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Artinya, dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat keempat. Kemudian, sumber dari hadis adalah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di sini disebutkan bahwa kalian akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian, kalian dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kalian akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Lanjut, yang terakhir ada penjelasannya adalah beberapa tahun kemudian setelah mereka dikalahkan, maka bangsa Romawi dan mengalahkan bangsa Persia sebagai balasan atas kekalahan itu. Bangsa Romawi yang dimaksud dalam ayat itu ialah kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, bukan kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Roma. Akhir ayat ini menerangkan bahwa kaum muslimin bergembira ketika mendengar berita kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. So much for my presentation video. More or less, I apologize. Thank you for watching.